satu negara. Kita ini bersaudara, tidak boleh. Nah nanti kalau tantangan itu disambut baik oleh orang-orang Jawa lah, hancur sudah kalian. Oleh sebab itu jangan seperti itu. Sekali lagi jangan seperti itu. Jangan terulang kembali tradisi Sambas Sampit, tradisi Ambon Palu. Jangan terulang kembali. Kita ini bangsa yang satu, bersaudara. Ayo, kalau ada apa-apa kita rembuk bersama. Toh suara rakyat Tulungagung yang menyampaikan isi hatinya, ya apa salahnya sebagai kritik? Nggak melarang sholawatnya, nggak ada. Kita ini melarang orang sholawatan itu nggak ada. Yang kita larang itu oknumnya, figur yang menggawangi sholawatan itu, yang mengacak-acak ajaran agama kita, mengacak-acak ajaran Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Itu loh. Jangan disalahpahami, jangan salah asumsi interpretasi. Itu kita kembali kepada materi utama malam hari ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi waktu ceramahnya Adik Hanif Alatos. Beliau menyampaikan dengan berapi-api di Aceh, Laut Sumawe, sana Aceh Utara, dengan ciri khasnya seperti mertuanya. Kalau ngomong kan, takbir, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Tapi anehnya ya, banyak umat Islam di Aceh yang termakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa rabbika farghab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah au kama qala amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya yang berbahagia, semoga senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, panjang umur, keberkahan dalam hidup panjenengan beserta dengan anggota keluarga, bahkan sampai dzurriyyah keturunan panjenengan semua. Semoga setiap harinya, setiap jam, setiap menit, setiap detik senantiasa bertambah hormon-hormon endorfin, dopamin, testosteron, dan hormon-hormon kebahagiaan yang lain. Semoga Allah senantiasa menambah kualitas kebahagiaan panjenengan semua di dunia sampai di akhiratnya ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya mujibas sailin. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan ini, perkenankanlah kami sowan silaturahmi via udara ini kepada panjenengan semua dengan niat thalabul ilmi, intisyarul ilmi, saling berbagi, saling memberi informasi, karena di antara kita tidak ada yang paling, yakni sama-sama membutuhkan satu sama lainnya, sama-sama ingin memberi dan menerima keilmuan, pemahaman, wawasan, informasi yang kita terima ya dari alam di sekitar kita, dari ulah ngaji kita,
dari guru-guru kita, dari ilham Tuhan kita berbagi bersama dengan niat mencari ridha Allah Ta'ala. Semoga dalam setiap pertemuan kita senantiasa diiringi dengan restu ridho dari ilahi Rabbi dan menghasilkan ilmu yang manfaah maslahah fiddin wa dunya hatal akhirah. Amin ya Allah ya mujibas syailin. Sebelum kita memasuki materi atau tema tentang peristiwa beberapa hari yang lalu, ya ada 9 harian lah ya yang terjadi di Aceh Utara, di Lok Sumawe ya kalau nggak salah, ketika Dek Hanif Alatos berceramah dengan nada yang sangat tinggi. Di tengah-tengah ceramahnya tiba-tiba listrik mati, hujan lebat, angin, tapi tetap masih diteruskan ceramahnya sampai usai. Nah, ini akan kita kupas dari sisi ilmiah, alamiah, hukum, sunatullah dan atau kausalitas yang ada. Namun perlu kita ketahui bersama bahwa bumi ini berputar dalam rotasi porosnya sendiri. Per jamnya itu 1670 km. Bumi ini berputar begitu cepat, tapi kita tidak merasakan karena saking besarnya kendaraan yang melayang di angkasa luar alam semesta ini, yakni bumi yang kita pijak ini sebenarnya berputar 1670 km per jam dan melesat tawaf mengelilingi Syams atau Surya dengan kecepatan 110.000 km per jam. Dan tinggal 6 hari lagi tawaf itu akan selesai di akhir tahun 2024 dan akan menyongsong tahun Masehi 2025 alias 6 hari lagi. Kita selama 365 hari tawaf mengelilingi matahari bersama-sama seluruh penduduk planet bumi ini. Tak terkecuali dari segala macam dimensi, minal jinnati wan nasi pun turut serta mengikuti. Para pemirsa dan pendengar semua yang berbahagia, ajaran tawaf itu sebenarnya sudah ada sejak masa sebelum Nabi Adam dilahirkan di muka bumi ini, alias ajaran tawaf mengelilingi benda atau sesuatu yang diagungkan ya, sebagai bukti ritual meniru tawafnya bumi mengelilingi matahari. Berikut planet-planet yang lain, tata surya kita, galaksi Bima Sakti ini, itu sudah ada sejak zaman sebelum Nabi Adam ada. Yakni tradisi itu sudah ada di zaman prasejarah alias induk dari manusia-manusia modern yang ada di planet bumi kita ini. Yakni peradaban suku Cakya atau Arya atau Saka yang ada di bumi kita, di Nusantara ini. Lalu menyebar ke 3/4 dunia. Bahkan sebagian juga sampai mewarnai suku-suku yang ada di Afrika, Austronegroid ataupun Austro-Melanesia dan suku-suku lainnya. Karena memang daerah daratan, dataran, pegunungan yang dekat dengan kutub itu masih belum layak ditempati oleh umat manusia. Tidak bisa bertahan hidup di sana. Oleh sebab itu yang bisa bertahan hidup di planet bumi kita ini adalah orang-orang yang ada di bawah garis khatulistiwa ini. Jadi kita ini berputar 1670 km per jam
dan melayang di planet alam semesta 110.000 km per jam. Ini bukti bahwa ajaran tawaf itu sudah sejak dulu kala ada. Bahkan jika kita mempelajari suku-suku yang ada di India, baik suku Dravida yang ada di lembah sungai Indus ataupun Gangga, lembah Harappa, begitu juga yang ada di Babilonia, Sumeria, Mesopotamia, Assyria, itu justru lebih tuaan kita yang ada di Nusantara. 50.000 tahun bangsa Arya sudah berkuasa mendominasi seluruh planet bumi kita, yakni tradisi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali mulai dari arah kiri, Hajar Aswad statnya itu sebenarnya dulu sudah ada dan ditiru oleh orang-orang India lama, karena memang mewarnai Jazirah Arabia dulu adalah agama monoteis atau tauhid, agamanya kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdul Muthalib. Bahkan agama Abrahamik dari Abraham yang lahir di daerah Irak, itu juga banyak yang diwarnai oleh agama atau keyakinan bangsa-bangsa Arya yang ada di Persia, India, yang berasal dari Nusantara Indonesia ini. Jadi bangsa Cakya atau Caka ini diabadikan dalam nama gunung. Ini Gunung Ungaran, aslinya itu Gunung Cakya atau Arya Saka, yang diambil nama Saka ini oleh orang-orang tua di Nusantara dengan nama Aji Soko. Tapi karena sejarah Nusantara ini yang diacak-acak oleh penjajah, berkali-kali penjajah mencoba untuk mengelabui supaya Nusantara ini mudah ditunduk, ditaklukkan, maka dimulailah sejarah kita ini pada tahun 78 Saka, alias dikonversikan dengan Masehi, ya 78 Masehi. Berarti sebelum tahun itu di Nusantara ini tidak ada sejarahnya. Ya, ini untuk mengerdilkan, ya, untuk menekan perkembangan peradaban anak cucu yang ada di Nusantara selanjutnya, bahkan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu kita ini termasuk korban, ya, generasi yang menerima beban sejarah yang salah akibat dikaburkan, dikuburkan, dan dikabarkan dengan berita-berita sejarah yang keliru. Karena pusat induk daripada agama-agama, keyakinan-keyakinan yang ada di planet bumi kita ini berasal dari sini. Bahkan Islam, Buddha, Hindu, Jaina, ya, Shinto, Konghucu, agama Zoroaster, ya, agama penyembah dewa, agama manapun juga itu berasal dari Nusantara sebenarnya. Tapi sejarah berkata lain, ya, karena tidak ingin bangsa Indonesia ini kokoh kuat dari segi apa saja, ekonominya, militernya, ya, ketahanan pangannya, bahkan sumber daya manusianya. Dengan sumber daya alam yang melimpah ini, sumber daya manusianya ini diputus supaya tidak mampu mengaksesnya. Yang mengakses adalah orang-orang di luar kita. Nah, inilah yang harus kita sadari bersama, bahwa kita ini harus percaya diri. Bukan sombong, tapi percaya diri dan mensyukuri pemberian ilahi yang begitu besar ini. Jangan sampai kita mau dibodohi ini. Kalau ada yang mengatakan, oh, yang mewarnai orang Indonesia ini orang-orang India, orang-orang Arabia, enggak benar. Atau Yamani yang sana, enggak benar. Justru seluruh umat manusia itu tersebar dengan teori out of Nusantara 65.000 tahun yang lalu itu dari sini. Agama Hindu, Buddha, Jaina, Sikh yang ada di India itu berasal dari sini. Orang India itu aslinya Dravida. Tidak memiliki agama yang benar-benar tertata dengan rapi. Barulah orang-orang kita datang ke sana untuk menata kehidupan, guna nanti ada surga dan neraka, kehidupan setelah kematian ada. Itu orang-orang kita. Jadi agama monoteis tauhid itu sudah ada di bumi Nusantara. Cuma pada masa Orde Baru, ya, dipaksa untuk memilih satu di antara 5 agama itulah. Akhirnya kacau agama-agama yang ada di Nusantara ini. Banyak yang tersingkirkan. Akhirnya ada agama Kapitayan, kepercayaan kepada Tuhan, dan macam-macam. Padahal tidak. Aslinya agama Bali itu bukan Hindu.
Bali ya bahasa asli, Darmix original. Keharingan, Wiwitan, Sunda, ya, Kapitayan Jawa itu bukan Hindu, bukan. Hindu itu kan karena berasal dari Hindustan, India sana, akhirnya menjadi agama yang berasal dari Hindia, Hindu akhirnya. Buddha dari pegunungan Kapilawatsu, Sang Siddhartha Buddha Gautama. Ya sama seperti itu. Seperti misalkan Ahmadiyah karena Mirza Ghulam Ahmad dari India, akhirnya menjadi agama Ahmadiyah. Agama Nasrani karena pertolongannya pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Akhirnya Nasran, akhirnya jadi Ansoro, Nasoro, akhirnya jadi Nasrani. Katolik itu kan bahasa lain ya, dari Latin. Itu juga tentang agama-agama yang lain. Jadi yang mewarnai itu dari sini. Oleh sebab itu pusat peradaban induk dari segala peradaban yang ada di muka bumi itu ada dari sini. Begitu juga ketika sekitar Ka'bah dulu kan ada 360 ya, sama dengan perputaran tawafnya bumi mengelilingi matahari tadi 365 hari ya. Di sekitar Ka'bah dulu ya dikelilingi patung-patung ya, hampir 360-an, ada Lata, ada Siwa, ya, Suwa atau Hubal dan Lemanat dan lain sebagainya itu. Oleh sebab itu datanglah Rasulullah SAW untuk merobohkan, membersihkan Ka'bah dari wasilah-wasilah melalui berhala-berhala atau patung-patung itu. Nah di Indonesia tidak memerlukan itu, apakah harus bentuk patung apa-apa, tidak. Oleh sebab itu saya pernah menyampaikan bahwa Buana Cakapala yang ada di Muntilan Magelang ya, itu sudah dibangun sejak 7.000 tahun lebih yang lalu. Alias sebelum Nabi Adam ada, Candi Buana Cakapala Borobudur itu sudah ada. Saya menantang para sejarawan semua, jangan berkiblat kepada George Soros, orang Perancis yang bermukim di Thailand itu. Jangan ikut-ikutan mengeredilkan sejarah kita yang statnya 78 Masehi itu. Nah, inilah kebangkitan bangsa Nusantara, kiamat, kebangkitan itu. Oleh sebab itu, kita kembali kepada materi utama malam hari ini, yaitu tentang peristiwa yang terjadi waktu ceramahnya Adik Hanif Alatos. Beliau menyampaikan dengan berapi-api di Aceh, Laut Sumawe, sana Aceh Utara, dengan ciri khasnya seperti mertuanya. Kalau ngomong kan, takbir, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Tapi anehnya ya, banyak umat Islam di Aceh yang termakan. Seharusnya umat Islam di Aceh itu nggak terpengaruh, harusnya, kecuali yang militan lah ya. Ceramah-ceramah seperti itu sudah harusnya tidak berlaku lagi di negeri ini. Itu bukan tradisi Nusantara. Itu bukan tradisi kita. Itu tradisi, kalau di Yaman sana berani kayak gitu coba. Saya acungi jempol, dipenggal kepalanya. Di Saudi Arabia coba, di Mesir sana coba, berani ceramah seperti itu. Langsung dijebloskan ke dalam penjara. Cuma di Indonesia ini saja. Kita harus tahu ya sejarah Aceh dulu. Kenapa yang justru menyerang Portugis di Selat Malaka itu orang Jawa. Dari armadanya Pati Yunus. Bahkan sempat Kalinyamat. Kesultanan Demak Bintoro, penerus kerajaan Wilwotikto. Kenapa dari sini banyak di antara mbah buyut kita yang tewas di tengah laut, di dekat Batam, ya, dekat Pangkal Pinang, ya, dekat Sukadana, Mempawah, ya. Ini karena kepedulian Kesultanan Demak. Jangan sampai Nusantara ini dicengkeram oleh Portugis, Spanyol. Itu virus yang berbahaya yang akan benar-benar mencengkeram Nusantara. Tapi ada yang ucul melalui jalur yang lain. Akhirnya Spanyol masuk ke Maluku, Ternate, Tidore. Akhirnya menguasai rempah-rempah yang ada di sana. Lalu bercokollah Portugis bulet nang Timur. Kita kembali ke Timur. Kenapa bisa lepas tahun 2002 yang lalu itu? Karena di sana juga ada peran dari seorang Hadrami. Siapa? Mar'i Al-Katiri. Marga Al-Katiri itu marga pada waktu itu ya termasuk penguasa Hadrami Yaman.
Padahal Maria Al-Qadiri kan Muslim, penduduk Timur ya, itu dia Timor Leste kalau sekarang, dia kan Timur kalau dulu ya, sekarang Timor Leste. 97% itu Katolik, non-Muslim. Nah, Partai Fretilin yang berdiri tahun 1974, yang ingin merdeka dari Portugis, tapi akhirnya bergerak setelah diinvasi oleh Republik Indonesia, menjadi provinsi yang terakhir pada waktu itu. Akhirnya Fretilin juga ingin bebas dari Indonesia dan berhasil atas dukungan Australia. Maria Al-Qadiri itu orang yang tidak suka bergabung dengan Indonesia. 2 kali naik tahta menjadi Perdana Menteri, 2006 berhenti, tapi setelah itu tahun 2017-2018 bangkit lagi. Seorang Muslim Timor Leste yang tidak mayoritas agama Islam di sana, tapi mampu mengendalikan sebuah pemerintahan walaupun pro kontra ya, antara Sanana Gusmo dan Ramos Horta. Tetapi ini bagi kita harus jadikan pelajaran bersama. Ghanib Alatos kalau ngompor-ngompori Aceh dengan ciri khas syar'inya di sana, ya Aceh bisa ada partai GAM kan sekarang, bisa ucul ngompor-ngompori. Oleh sebab itu kalau ceramah dimanapun itulah ya, tetap kedepankan cinta NKRI harga mati. Kita ini sudah menjadi satu bangsa, satu negara, walaupun beda agama sekalipun seperti Papua. Oleh sebab itu UPM di Papua pun harus ditumpas. Sebelum ke Palestina, Kang Mas Rizik Syihab, dia Ghanib Alatos ke Papua dulu, ngelawan GAM gitu loh. OPM itu senjatanya datang dari mana itu? Dari Perancis, dari Australia, dari Papua Nui Guinea, ya dari pembeli-beli dari Filipina, ya selundupkan dari Guam dan lain sebagainya. Itu kok bisa itu? Sebagian anggota TNI kita yang belot menjual senjatanya ke mereka. Seharusnya ayo ceramah ke Papua sana, langsung dipanah oleh orang-orang sana. Oleh sebab itu kita ini harus banyak belajar dari sejarah peristiwa yang ada. Lah sekarang kita tarik kembali ke Aceh Utara, ke Lok Sumawe sana. 9 atau 10 hari yang lalu di Ghanib Alatas ya, waktu ceramah yang berapi, bersemangat pada malam hari itu, tiba-tiba ketika membahas tentang nasabah Alawi, gara-gara kita ini ya mengadu domba rasis antara habaib dan kiai, nggak mau berkaca melihat dirinya sendiri dari cat yang berbeda. Akhirnya ya apa, memutuskan sepihak, dan banyak yang termakan jamaahnya, termakan propaganda. Siapa yang bilang kami ini rasis, kami ini mengadu domba? Enggak, kami ini meluruskan. Tidak ada kata-kata islah dalam kemafsadan. Islah kok mafsadah? Lah untuk apa? Ya islah harus maslahah. Dengan cara apa? Sudah tariklah keyakinan bahwa kalian semua wahai habaib itu dzurriyyah Rasulillah. Sudahlah. Antara Asyatiri, Al-Qadiri sama saja. Walaupun Al-Qadiri itu non Ba'alawi, Asyatiri itu Habib Ba'alawi, semua sama saja. Jangan ngaku-ngaku menjadi dzurriyyah Nabi kita. Titik, dan jangan berceramah ngomor-ngomori mengadu domba. Berarti justru yang mengadu domba umat ini adalah para Habib Ba'alawi. Menghina-hina kiai, tengku, tuan guru, teuku. Ya. Ya ini kan bahaya itu loh. Bahaya dalam rangka persatuan negara Republik Indonesia. Harus tetap nanti Menteri Agama kerjasama dengan MUI dan organisasi massa Islam yang ada untuk mensertifikasi para dai supaya terarah ceramahnya, jangan merusak masyarakat dan umat, rusak pemahaman agamanya, rusak perilakunya, rusak cara ngomongnya, ya kasar, adabnya, nggak punya toto kromo. Lah ini yang benar-benar harus diperhatikan oleh negara kita yang berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab yang mempunyai moral Pancasila. Harus, bahkan wajib nanti secara bertahap itu.
ada syarat-syarat tertentu ketika berceramah di publik di hadapan umat. Jangan sampai ya kayak gini ini yang akhirnya alam pun meresponnya. Akhirnya ya listrik mati, angin. Ya ini bukan otak-atik, ini hanya peringatan kecil saja. Nanti kalau tsunami tanggal 26 Desember ya berapa tahun? 14 tahun ya. 15 tahun yang lalu ya. Di Aceh itu ya. Jadi Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, Dek Hanif Alatos itu selalu ngungkit-ngungkit jasanya ketika tsunami bulan Desember 2004 ya. Berarti ingin supaya apa ya? Kami ini yang berjasa menemukan mayat-mayat korban. Lah berarti kan nggak ikhlas. Lewang berjasa minta balas jasa. Lah akhirnya kan nggak ikhlas namanya. Kalau memang niat membantu negara ya harus ikhlas gitu. Jangan sampai minta balas budi seluruh Aceh agar membalasnya. Ya kan nggak boleh seperti itu. Wah ini satu nusa satu bangsa, apalagi satu agama. Oleh sebab itu tolong jangan sekali lagi mengungkit-ungkit masalah itu. Ikhlas ya ikhlas. Kita ya turut serta menyumbang. Ya sama saja. Berarti 20 tahun yang lalu ya berarti ya. Ya kan? 20 tahun yang lalu tsunami Aceh itu. Jangan sampai ada azab dari Allah yang lebih besar untuk mengingatkan kalian, wahai para habaib Ba'alawi. Ayo bersatu padu dalam kemaslahatan dan jangan kemafsadan. Ceramah-ceramah seperti itu membahayakan generasi muda nanti, khususnya yang ada di Lok Sumawe, Aceh Utara, yang 10 hari yang lalu itu menerima masukan ya intonasi nada suara sampean itu di Hanif Alatas. Itu masuk dalam memori pelang-pelang akhirnya kayak apa perang wae lho ya. Kayak apa perang ngomong nang Papua yo. Ayo OPM, ayo ganyang OPM. Lah begitu. Bantu Brimob, bantu TNI Polri yang lain yang bertugas di sana. Tapi ini dalam kondisi aman, damai, nyaman. Lawang gam saja sudah meletakkan senjata. Kok ini tambah malah mau ngomor-ngomori manas-manas lagi di Aceh. Dan bahkan sebagian kawan-kawan yang ada di Aceh, kiai-kiainya juga ingin supaya habaib-habaib itu semua datang ke Aceh menjadi ingin mendirikan negara Islam di Aceh. Nah ini kan yang termasuk bukan cita-cita mulia ya para pendiri bangsa kita dulu. Ya tetaplah daerah istimewa malah menjalankan syariat Islam, otonomi khusus Aceh, nggak masalah itu. Tapi jangan sampai didatangi oleh habaib-habaib dari Jawa untuk manas-manasi suasana. Malah berbahaya nanti. Masalah Rohingya saja belum selesai kok. Pengaduan kawan-kawan kita yang ada di Riau, yang ada di Medan sana itu, wah gangguan ya dari perilaku yang tak bermoralnya para pengungsi dari Rohingya itu kok malah tambah ini dikompor-kompori lagi. Oleh sebab itu, Hanif Alatos coba sudahilah. Jangan justru membalik fakta menuduh kita-kita tukang adu domba. Justru kamu harus menyadari, harus dengan cara apa? Ya dengan cara alami. Respon ilahi melalui kunnya fayakun terbukti alam semesta. Sunnatullah kausalitas berjalan apa adanya. Ya ini masih ringan, itu hanya untuk mengingatkan sebagai mukodimahnya saja. Dengan matinya lampu, dengan angin, ya semuanya memang ya pas kebetulan. Mohon maaf saya tidak terbiasa koda adik gato mato, tapi ya itu ambillah pelajaran. Nah. Setiap sesuatu kan itu Rabbana ma khalaqta hadza batila kan. Allah menciptakan segala sesuatu kan tidak sia-sia kan. Pasti ada sisi positif atau hikmahnya. Ambillah hikmahnya. Kok bisa dipermalukan seperti itu? Masih keluar keras walaupun dalam kondisi gelap gulita. Ya ini kan ya itulah yang namanya kerasnya hati manusia itu seperti orang Israel itu ya. Kalau di Mesir itu seperti Fir'aun ya. Dikasih ayat mukjizat dari Allah melalui Nabi Musa ya. Tetap keras hatinya. Kalau di waktu
keluar ya, eksodus dari Mesir ke tanah perjanjian itu ya juga dikasih selama 40 tahun itu makanan dan lauk pauknya yaitu manna dan salwa. Selama 40 tahun itu di gurun yang gersang itu. Tapi tetap hatinya orang-orang Israel itu juga masih keras ya. Sampai sekarang dinasihati seluruh manusia sedunia pun untuk tidak menghukum warga Gaza, Palestina. Gaza menjadi penjara terbesar di dunia, ya tetap saja diinvasi oleh Israel. Yang akhirnya meluas, korbannya puluhan ribu tewas, banyak anak-anak yatim dan janda juga hampir ratusan ribu di sana. Nah inilah yang harus dijadikan sebagai pelajaran bersama, bahwa habaib-habaib ini harus membaur, ya, harus melebur diri, mempelajari karakteristik bangsa kita ini. Jangan membawa tradisi dari mana. Tradisi leluhurnya itu sedikit demi sedikit dihilangkan saja, nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya di Nusantara ini. Nusantara ini sudah bangsa yang cukup tua. Jangan dikasih momok, oh ini bangsa penyembah pohon, penyembah berhala. Jangan. Dulu itu sebelum bangsa-bangsa ada, di sini sudah ada bangsa yang nama Arya. Diakui lambang swastika oleh Nazi Jerman sana. Padahal tidak, bangsa Arya itu berasal dari sini. Lalu berkembang di Persia, India, lalu berkembang lagi ke Jerman sana. Oleh Nazi akhirnya meyakini bahwa ras termulia di dunianya adalah ras Arya. Akhirnya Nazi Jerman juga membantai orang-orang Israel Yahudi, baik yang ada di Eropa ataupun Belanda khususnya. Ya karena rasis, rasis. Lah Nazi itu juga rasis sama saja. Oleh sebab itu kita ini sudah tidak boleh rasis lagi. Kita kembali kepada inna akramakum indallahi atqakum. Tidak boleh, wah saya bangsa Jawa yang paling mulia. Enggak ada. Saya bangsa Madura paling kuat. Jangan, enggak boleh. Tretan di piring Madura juga begitu. Baik yang di Malang, di Jember, yang di Tulungagung kemarin pakai pakaian Sakera itu, mengatasnamakan Laskar Sakera itu, ya jangan mentang-mentang. Lah rumangsamu yang paling kuat di Indonesia mek awakmu dhewe piye? Enggak boleh seperti itu. Kita ini satu bangsa, apalagi sesama umat Islam. Di tanah kamu berpijak di Tulungagung, kamu katakan orang-orang di sana itu enggak berharga, itu kan enggak boleh seperti itu. Saya juga keluarga Madura. Saya kan banyak teman-teman dari Madura. Madura yang asli itu tidak seperti itu. Laskar Madura itu membela kiai, membela pribumi, bukan membela Ba'alawi. Itu yang asli. Lah justru malah di sana petantang-petenteng. Nah inilah, nggak ada yang hebat. Ini bangsa Indonesia, satu bangsa, satu negara. Kita ini bersaudara, tidak boleh. Lah nanti kalau tantangan itu disambut baik oleh orang-orang Jawa, lah hancur sudah kalian. Oleh sebab itu jangan seperti itu. Sekali lagi jangan seperti itu. Jangan terulang kembali tradisi Sambas Sampit, tradisi Ambon Palu. Jangan terulang kembali. Kita ini bangsa yang satu, bersaudara. Ayo, kalau ada apa-apa kita rembuk bersama. Toh suara rakyat Tulungagung yang menyampaikan isi hatinya, ya apa salahnya sebagai kritik? Nggak melarang sholawatnya, nggak ada. Kita ini melarang orang sholawatan itu nggak ada. Yang kita larang itu oknumnya, figur yang menggawangi sholawatan itu, yang mengacak-acak ajaran agama kita, mengacak-acak ajaran Nahdlatul Ulama, Ahlus Sunnah wal Jamaah kita. Itu loh. Jangan disalahpahami, jangan salah asumsi interpretasi. Itu jangan sekali lagi petantang-petenteng di negeri orang. Di mana langit, di mana bumi berpijak, maka kita harus mangku langit, mangku buwono, ha mengku buwono. Langit pun dijunjung. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Oleh sebab itu, sekali lagi kembali kepada Dek Hanif Alatos, dengan lihat sendiri di video versi lengkapnya yang kami sertakan di link deskripsi di bawah video kami ini. Nanti ada dua versi, ada yang versi lengkap, ada yang versi cuplikan saja. Isinya seperti apa? Ya kayak gitu, tetap menframing propaganda, mempropaganda sesuatu yang salah, yang batil, supaya dianggap sebagai sebuah kebenaran. Terus ya itu sejak dulu. Oleh sebab itu kami tadi
menyampaikan, ambillah pelajaran. Dulu Abdurrahman Az-Zahir yang berkhianat itu juga berasal mengkhianati orang-orang Aceh. Tidak hanya itu, ya. Di antaranya tadi yang saya lempar wacana Mar'i Al-Katiri yang hanya 1% saja kurang di Timor Leste itu berhasil menjadi Perdana Menteri. Karena memang berontak, Partai Fretilin itu ingin bebas dari Portugis atau Portugal dan bebas dari Indonesia. Ya hampir sama seperti Sultan Hamid II Al-Qadri yang ingin negara federasi atau federal Kalimantan Barat diakui seperti daerah istimewa Yogyakarta. Hampir sama seperti itu. Nah, inilah yang harus kita ambil pelajaran bersama, khususnya para penyelenggara, para negarawan kita, ya, pejabat-pejabat kita, khususnya Pak Presiden kita, harus benar-benar menjadi negarawan yang mengayomi seluruh anak bangsa. Jangan sampai pajak 20%, 12% PPN, malah justru yang 2,5% zakat itu dirampas oleh negara. Jadi kita harus menata negeri ini bersama-sama. Bersama-sama, nggak boleh biarkan saja, nggak bisa. Karena apa? Semua ini sama-sama. Coba kalau pas ada bencana-bencana kayak gini ini, kalau kita nggak bersama-sama nunggu negara, ya nggak jadi. Di mana-mana ini, di Bima, ya di Malang, ini Gunung Raung, ya meraung-raung, ya. Antara situ Bondowoso, Banyuwangi, Jember itu. Sekarang, mulai kemarin ya, meraung-raung. Semeru juga ikut. Ya inilah yang namanya sejarawan yang tidak pro kita, merubah nama-nama. Gunung Semeru itu aslinya bukan di situ. Yang di Lumajang itu Gunung Saloko namanya. Gunung Semeru yang asli ya Raung sampai ke barat. Itu namanya Gunung Semeru yang asli. Lah inilah pinternya penjajah itu. Belanda merubah sejarah. Nama-nama gunung dirubah. Karena apa? Gunung itu seperti tanggal. Ya. Untuk mengkodifikasi peristiwa yang terjadi. Oh, tanggal 24 Gunung Raung ya, sekarang kan Raung itu Semeru meletus. Oh, dicatat. Ada kerajaan tua di sekelilingnya, di bawahnya, di sekitarnya. Oh, jadi semuanya itu berstandar pada gunung. Jadi Gunung Saloko itu Semeru yang asli di Lumajang itu Saloko namanya. Gunung Saloko. Oleh sebab itu ada kawahnya itu namanya Junggring Saloko. Jadi aslinya itu Gunung Saloko, Semeru Lumajang itu. Lah, yang Gunung Raung itu yang Semeru yang asli dirubah-rubah. Sama seperti nanti Gunung Slamet ya, Jamur Dwipo itu dirubah oleh Pekalongan Habib Lutfi ya. Bisa Gunung Salamah gitu. Akhirnya menjadi Selamat. Jadi yang ngasih nama Gunung Selamat itu aslinya adalah Habib Alawi. Ya, begitu. Ya sama seperti itu nanti. Seperti itu nggih, Raung, meraung-raung. Semuanya bencana-bencana seperti ini ada peringatan dari ilahi supaya kita halus kembalikannya kepada hukum ilahi, bahwa hukum alam itu pasti ya, hukum kausalitas tidak bisa kita hindari, hanya kita bisa menanggulangi. Oleh sebab itu mari kita senantiasa menjaga diri, jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini dengan penuh ketakaburan, kesombongan, apalagi kebohongan, apalagi juga penindasan, ya, sikap dan sifat feodalisme, mengecilkan orang lain, ya, menindas orang lain, membodohkan, mentololkan orang lain. Hindari itu semua. Demikian mukadimah ini, tak terasa hampir 40 menit. Sekarang kita beralih ke interaksi dengan panjenengan semua melalui tulisan tangan panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Zain Zeta. Assalamualaikum. Bila kita tidak mengindahkan nasihat dan peringatan sesama manusia, maka Allah yang akan mengingatkan langsung. Kita tidak mau juga mengindahkan peringatan Allah, maka kehancuran, kebinasaan itu pasti datang. Nah, inilah Bu Zain Zeta.
kadang bagi orang yang tidak beriman menyikapi segala macam musibah itu hanya sekedar batilan, sia-sia. Ya memang begitu, tidak diambil ibrahnya. Bagi umat yang beriman, oh ini peringatan bagi kita. Jangan sampai kita ini merasa segalanya. Kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan oleh yang Maha Kuasa. Tidak ada orang yang kuat. Mobil saja itu kalau diangkat banjir itu mambang kok. Pasang. Jakarta Utara, Semarang, di pinggir-pinggir pantai, Sukabumi, longsor, semua ini terjadi di mana-mana. Ini adalah musibah. Kita kembalikan innalillah wa inna ilaihi rajiun itu. Tetap kita bersabar. Tidak hanya bersabar menerimanya, tapi memperbaiki mindset kita, perilaku kita, meningkatkan ibadah kita. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah ada di mana-mana, tidak musibah bencana alam saja, tetapi juga musibah kecelakaan, kebakaran, ya, dan musibah-musibah sakit yang lainnya. Nggih, begitu nggih Bu Zainzeta. Allah sendiri yang akan turun nggih. Waalaikumsalam nggih dari Pamekasan Madura. Ben Bejani, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Habib dan jongosnya semakin rungkat di Nusantara, termasuk Gus Idam. Terlihat semakin kemelindi, segera ditinggalkan jamaahnya, ternyata dibelokkan jadi pemuja Dajjal Habib. Semoga tetap kami doakan semoga sabilu taubatin, ya, sabilu taubah ST-nya Gus Idam tetap berjalan. Ya kami tidak mendoakan supaya rungkat itu ya enggak. Yang penting rubahlah ucapan Anda di Ikdam bin Yai Khalid. Jadi jangan terbiasa memberi materi ya yang tidak selayaknya kepada orang yang ingin bertaubat beneran gitu loh. Sabiul taubah kan jalan menuju taubat ya, tetapi justru orang yang sudah berjalan menuju ke tempat taubatan sampai malah dikasih virus ya ajaran yang tidak benar, dan jauhlah habaib-habaib yang mencoba merangkul panjenengan itu. Nggih Ben Bejani. Channel Ngaji Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jadi perhatian kami bukan karena mati lampu dan hujan lebatnya, tapi provokasinya. Kok ada tindakan apa-apa dari, kok nggak ada tindakan apa-apa dari aparat yang ada? Apakah aparat takut kena HAM dengan dalih kebebasan berbicara? Bangsa kita lemah. Channel Ngaji Vision lemah. Sekali lagi saya mengatakan ini karena sesuai dengan hati nurani dan fakta yang kami teliti. Lemah. Contohnya apa? Intelijen kita ini juga lemah. Walaupun BNPT mulai menguat, tapi karena pergantian personalnya. Pensiun, ganti orang baru lagi, terus belajar lagi, muda lagi. Sama gubernur, bupati, sama saja, terus belajar lagi. Akhirnya apa? Sistem hukum ini tidak semakin kokoh, tidak semakin kuat. Akhirnya apa? Wes salah, yus inilah, wong atasan saya juga diam saja. Biarkan saja. Akhirnya seperti itu. Kecuali ada keuntungan pribadi. Lawang sa Indonesia nangkap yang namanya Harun Masihu saja nggak bisa kan? Ya kan? Oh sa Indonesia sa dunia wae ya nggak bisa kan? Inilah yang namanya sistem. Harus dirubah benar sistem kita ini. Direformasi total. Ya. Direformasi total. Kebiasaan mengampuni koruptor itu ya jangan hanya hukumannya mengembalikan korupsinya, tapi juga orangnya juga harus dibui, ya, dimiskinkan di lembaga pemasyarakatan suka miskin sana. Nggih. Jadi kita ini termasuk lemah. Lawang sekelas militer kita itu kok bisa tunduk karo Habib itu lebih itu loh, heran aku. Padahal di janji bakti sebagai perisai negeri ini nggak boleh berkiblat pada satu golongan, itu nggak boleh, harus mengayomi seluruh tumpah darah Indonesia. Nah itu, nggih. Pak APB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sedikit informasi tentang Ubaidillah bin Maimun, matur suwun. Ubaidillah bin Maimun itu Ubaid
bukan Ubaidillah, Ubaid bin Maimun Al-Qoddah. Itu dijelaskan jelas di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di dalam kitab Syiar Alam An-Nubala. Nah, ciri-cirinya hampir seperti perilakunya para Habib Alawi. Hampir sama. Ya, karena memang tujuan datang ke Yaman pada waktu itu ya, pertama kali kelihatan wong soleh gitu loh. Lalu lama-lama ingin menguasai, akhirnya mendirikan kekuasaan. Yang akhirnya menipu-nipu orang generasi ke generasi, yang akhirnya siapa yang protes terhadap silsilahnya nyambung ke Nabi maka akan dipersekusi, atau bisa malah justru dikamplengi, ditapui. Ya, ini hampir sama. Nanti dengan bisa searching ke Ubaid bin Maimun Al-Qoddah. Perilakunya ya orang Syiah Imamiyah Itsna Asriyah. Ya hampir ada kemiripan dengan Ahlussunnah dalam hal tentang Maulid Nabi itu. Tapi yang paling ekstrim itu ketika mendewa-dewakan kuburan. Nah, itu hampir sama seperti itu. Nanti kita bahas lagi secara khusus Pak Habibie tentang Ubaidillah bin Maimun. Ya, ini tercantum dalam halaman 150 kitab Al-Burqatul Musiqah fi Dzikri Libasil Khirqah Al-Aniqah. Wabi Ubaid Al-Ayasiri Maimun Al-Ayasiri. Jadi di situ lalu waqad fahimtu mimma taqaddama awalan min tarikhil janadi oleh Imam Bauddin Al-Janadi dalam As-Suluknya, yang akhirnya diasumsikan oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakrono, oh ini leluhur saya. Digabungkan antara Ubaid bin Maimun, ya, Ubaid bin Maimun menjadi Ubaid bin Ahmad, ya, bin Isa. Padahal aslinya Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq. Tetapi diseret ke situ otak-atik, gatuk-matuk, bongkar pasang silsilah nasab mereka. Jadi intinya dinasti Ubaidillah Al-Mahdi, ya, Al-Habib itu hampir sama, perilakunya sama. Lah, mungkin banyak yang mereka-reka Universitas Al-Azhar Kairo itu ya berkat jasanya Ubaidillah. Jadi dinasti Fatimiyah ini berhasil mendirikan kampus tertua di dunia ini, kampus Universitas Al-Azhar. Fatimah Az-Zahra aslinya kan. Akhirnya diteruskan sampai sekarang. Tapi ya kalau kita lihat ya mufti-mufti yang ada di Al-Azhar, guru besar di sana juga ya kadang-kadang ya nggak sesuai dengan harapan. Ya, karena memang terpengaruh dengan keadaan politik yang ada di sana, di Timur Tengah pada umumnya, Afrika Utara pada umumnya. Karena apa ya, sampai sekarang kan ada lulusan Al-Azhar Kairo Mesir ya belum tentu alim alama, ya sama saja. Dik Nuruddin itu ya sama saja, antara Al-Wala wal Baro itu saja nggak paham kok. 9 tahun studi kuliah di Mesir, Al-Azhar Kairo sana, kok jadi orang taklid itu gunanya untuk apa? Kan begitu. Al-Wala wal Bara, ya, loyalitas, ya, dan menjauhi berdasarkan restu aturan ilahi Robbi itu bagaimana caranya, masih belum paham kok. Padahal biaya yang cukup mahal, ya, cukup mondok di pondok-pondok pesantren punya Gusmus Sarang, ya, pondok pesantrennya Kiai Haji Maduddin Usman, pondok pesantrennya Gus Fuad Bayrat itu ya apa-apa. Nah, di sana malah diwurui apa? Gamelan Nusantara, ya apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau di pondok pesantren saya jangan. Saya nggak pengen banyak santri. Ngerepoti. Jadi dulu Mbah Khalil Bangkalan juga itu santrinya nggak banyak. Cuma sekarang ini malah ratusan atau bahkan ribuan. Gitu. Pak Revangga, Pak Alawi sekarang ini bisa jadi adalah sisa-sisa Bani Ubaid dari dinasti Fatimiyah yang dulu dihancurkan oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi, yang menghancurkan diantaranya termasuk usulan Syekh Abdul Qadir Jailani kepada Sultan Saladin atau Sultan Al-Ayyubi dari Kurdi Irak, ya. Tapi sayang beliau Sultan Saladin yang sudah berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah, ya, menguasai Kairo Mesir, ya, sampai Yaman, ya, bahkan sampai Najd,
sampai sekitar Bahrain juga, itu justru malah sekarang 30 juta suku Kurdi itu tidak memiliki negara. Menghamba ke Turki, Suriah, dan Irak sana. Sebagian ke Iran, Afghanistan gitu. Suku Kurdi. Padahal tokoh suku Kurdi yang terkenal Sultan Saladin yang membebaskan Baitul Maqdis melawan pasukan salib itu. Begitu Pak Rifangga. Jadi mungkin ada ada Pak Rifangga relevansinya, kecocokannya dengan Bani Ubaid, ya, antara Habaib dengan Bani Ubaid, dinasti Fatimiyah, Ubaidillah Al-Mahdi, karena karakteristiknya hampir sama. Tapi akhirnya oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi yang seorang Az-Zuhiri, ya, dulunya termasuk pengikut mazhab Syafi'i, dalam kitab yang beliau karang sendiri mengatakan bahwa dinasti Ubaidillah yang ada di kerajaan Kesultanan Fatimiyah, dinasti Fatimiyah itu bukan keturunan Nabi. Ratusan tahun, 200 tahun lebih sah menjadi dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi akhirnya dibatalkan. Kok nggak cocok? Itu aslinya keturunan Yahudi. Saya baca di Al-Bidayah wan Nihayah ternyata keturunan Yahudi itu. Nah, yang hampir sama apa yang terjadi di Yaman sana. Begitu Pak Rifangga. Kang Sodikin, ceramahnya Habib sangat semangat, tapi ya jangan memalsukan kuburan, jangan memalsukan sejarah, dan jangan cerita khurafat. Dan Anda akui di depan publik bukan turunan Nabi, Bib, dan minta maaf pada publik. Oh, angel Kang Sodikin, angel. Ini kadung enak kok. Wis kadung enak ya, fa'in enak oh ya faterusno, kan begitu. Wis kadung enak kok. Enak disanjung-sanjung, kena doktrin. Kena doktrin itu loh. Sejak kecil, sejak belum lahir, ditingkepi sampai lahir cenger itu langsung kamu cucu Nabi suci nak. Kamu cucu Nabi, itu orang mulia, orang hebat, kasta nomor tertinggi ya, bukan kasta Brahmana tapi tertinggi. Ya di atas kiai, 70 kiai kalah Habib bodoh. Ya inilah yang harus kita basmi bersama. Dulu dinasti Fatimiyah juga begini, ya seperti ini. Jangan terulang lagi. Ya kita ini sudah bangkit ya Kang Sodikin. Jangan terulang lagi. Peristiwa ini jangan terjadi lagi. Nanti ditumpas oleh Salahuddin Al-Ayyubi ya. Salahuddin Al-Ayyubi sekarang ini kan membawa pedang-pedang keilmuan, dalil-dalil yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah. Dukungan panjenengan semua. Cantika Hana, siap. Sebenarnya tanda-tanda apa ini Pak Kiai? Tanda-tanda bahwa alam ini tidak merespon positif terhadap perilaku para habaib ya, di mana saja di seluruh Indonesia. Lebih baik ceramah di Yaman Hadramaut sana ya. Atau menanggulangi bencana banjir yang ada di Tarim sana. Karena Tarim itu letaknya memang di apit gunung-gunung. Jadi kalau banjir besar itu tahun 2003, 2022 itu ya ada yang meninggal dunia. Ya malah sorot di sana itu. Karena apa? Nggak ada resapan, yang nggak ada hutan di sana itu. Jadi airnya tuh langsung milih gitu saja. Ya sama yang terjadi di Malang kemarin, yang di Jember, yang di Bondowoso. Jadi tanah lapang yang menjadi resapan itu sudah ditutup dengan keramik-keramik, dengan perumahan-perumahan, ditutup dengan aspal-aspal. Kalau paving itu kan masih bisa ada angin-angin resapan, ya. Tapi kalau aspal ini nggak bisa kan, banyak penduduknya. Ya inilah yang namanya hukum alam. Ini termasuk bagian daripada kiamat sugro. Nah, kiamat kubro masih lama, masih miliaran tahun yang akan datang. Jangan berandai-andai, wah bumi wis tua, ya sejak dulu wis tua. Zaman wis akhir sejak dulu, zaman itu wis akhir. Antara kiamat dengan zaman Rasulullah SAW itu ya seperti ini kan dekat. Seperti antara Rasulullah dengan kafilul yatim ya seperti ini kan dekat. Berarti ya nggak lama lagi ya kiamat itu sudah terjadi. Kiamat itu sudah terjadi di sekitar kita, tapi kita kadang-kadang masih mengingkarinya. Bu Cantika Hana, Toko Suryo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, pengajian di mana ada Habib saya nggak datang, nggak ada ilmunya. Teriak-teriak mau putus urat lehernya ya. Allahu Akbar, kayak mau perang ya, Pak Toko Suryo. Lawan ceramah di ini bukan khas moralitas Indonesia. Mohon maaf nggih. Itu ceramah model apa itu loh? Itu doktrin namanya. Itu termasuk bagian daripada indoktrinisasi.
Dia mendoktrin supaya masuk belum kan. Jadi orang akhirnya militan itu loh. Militan. Tidak profesional. Terus pokoknya mantep. Masalah bener salah itu nomor piro. Pokoknya mantep begitu Pak Toko Suryo. Jadi lebih baik ya ceramah-ceramah yang ya tidak harus lembut karena intonasinya naik turun, nggak apa-apa, tapi sepenting materi atau isinya itu berbobot itu loh. Jadi nekani pengajian itu untuk hasil ilmu yang benar-benar berkualitas itu loh. Jangan hanya sekedar wah rubiak-rubiuk saja gitu nggih Pak Toko Suryo. Alex, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Derek ngaos ngapunten. Kayaknya itu bukan hujan biasa Pak Yai, itu hujan susu yang didatangkan dari Yaman. Hujan susu nih, termasuk ini karomah dari anak-anaknya Habib Abu Bakar bin Salim ini. Seperti ceritanya Ali Jinan, ada kitabnya, saya punya kitabnya itu, ada kitabnya. Jadi ada ya dalam bait-bait atau syair-syair itu ada. Kok bisa ya? Kok bisa? Jadi ini khurafat yang luar biasa, bisa menurunkan hujan susu. Berarti kalau Dek Hanif mempunyai karomah, ayo wasilah ke Umar Al-Muhdor. Ya Umar Muhdor, berhentikan hujan ini, berhentikan angin ini, saya mau ceramah. Ya Al-Faqihil Muqaddam, ya Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wahai Ali Sohibud Darok, wahai Alwi Al-Huyur, aghithuni li ajlillah. Itu pada berani, nggak berhasil. Nggak berhasil, itu hanya keyakinan semu. Keyakinan yang tidak terbukti hasilnya. Ya ini Pak Alex ini mampu menganalisa, itu bukan hujan biasa tapi ya hujan susu. Bukan lautan tapi hujan susu, tapi yang didatangkan dari Yaman. Pak Alex ini termasuk suka humor. Pak Sudirman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudirman gak tanya apa-apa. Nur Santi, alam memberi tanda bahwa Pak Alawi dalam kegelapan karena jauh dari sifat Rasulullah yang mulia yang selalu menerangi alam insan. Pak Nur Santi, Bu Nur Santi, memang begitu. Mengaku cucu Rasulullah tapi merusak ajaran Rasulullah. Coba pikir bareng-bareng gitu. Matok apa enggak? Orang gatok blas gitu. Saya cucu Rasulullah, tapi justru orang nguri-nguri memelihara, mengadopsi, menjalankan misi dan visi Rasulullah. Ya ngapusi sama. Malah justru Rasulullah direndahkan. Kanjeng Nabi Muhammad, Ali, Imam Hasan saja berguru ilmu nahwu kepada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Kurang hebatnya kayak apa? Kanjeng Nabi, sholawat busra itu redaksinya dari Rasulullah SAW melalui mimpi. Sebab saya ijazahkan kepada kalian semua, barang siapa membaca sholawat busra 41 kali itu sama dengan membaca surat Yasin 41 kali. Menyandarkan itu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kualat. Wes muhibinnya santri kiai semua yang bela sholawat busra keluar semua. Saya tidak sombong. Ya. Ayo kita adu data tentang sholawat busra. Walaupun saya sudah dikecam, dari akhirah tetap ayo diulang lagi kalau berani. Itu redaksi sholawat busra berasal dari Nabi kita melalui mimpi. Kalau semua bisa didapatkan dari Rasulullah Nabi kita, nggak perlu kita belajar hadis Nabi, nggak perlu belajar Al-Quran. Kalau ada masalah apa langsung konsultasi dengan Kanjeng Nabi. Sama seperti seorang Syekh Sultanah bin Ali Az-Zubaidi pada waktu tertidur dalam mimpi ataupun terjaga asli gini, itu bisa konsultasi ngomong karena Kanjeng Nabi. Itu jin, bukan Kanjeng Nabi, jin. Oleh sebab itu harus berhati-hati. Nggak ada takut-takutnya kok menyandarkan sesuatu pada Kanjeng Nabi. Hadis kopi, hadis tasbih, hadis lebih baik dekat dengan wali, habaib daripada ibadah kepada ilahi sampai tercerai-berai tubuh ini. Itu dari Kanjeng Nabi sengendika. Orang dia rasa wedi blas. Agama di campur aduk dengan khurafat. Islam selamat. Jangan keras kepala seperti umat Nabi Nuh, tenggelam. Terimalah kebenaran, mesti pahit seperti minum jamu agar sehat kembali. Nggih, Pak Islam selamat. Nasihati saya, kalau memang benar ya saya ikuti. Pak Banyu Biru kemarin, Pak Yai Joko Sahmat dan lain-lain menasihati saya benar, saya ikuti, nggak apa-apa. Ya wajib diikuti, yang benaran itu
undur makol wala tandur mankol. Kita lihat kebenaran yang disampaikan. Dan dilalai nggih Pak Isam Selamat keras kepala. Keras kepala. Karena itu tadi seakan-akan sudah kadung menikmati itu loh. Jadi wis terus wae lah gitu. Pak C, mohon dikasih pemahaman terkini tentang tauhid yang katanya Wahabi ada 3. Ini sesat apa enggak Pak Yai? Apa ini termasuk mujassimah? Suwun Pak Yai, maksudnya gimana? Yang katanya Wahabi ada 3 tauhid. Oh, gitu. Inilah pemahaman interpretasi asumsi orang bisa berbeda-beda, Pak C. Tauhid rububiyah atau uluhiyah, tauhid ubudiyah atau tauhid ini amillah atau apa seperti yang 3 ini. Saya masih belum menerima informasi yang detail tentang Wahabi. Wahabi ada 3. Tauhid yang katanya Wahabi ada 3. Ini sesat apa enggak Pak Yai nggih? Masih saya pelajari lagi nggih Pak Yai nggih. Tauhid itu ya mengesahkan Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, kalau masalah ibadah juga begitu, tidak boleh karena selain Allah. Harus lillahi ta'ala. Begitu juga bersyukur ala ni'amillah. Kalau kita tidak mau bersyukur ya maka kita termasuk kufur. Kalau kufur berarti kita termasuk kafir kan gitu. Jadi ini ada relasinya seperti itu nggih Pak Jai nggih. Nggih, begitu sementara. Kalau misalnya mujassimah itu menyerupakan Allah dengan sesuatu. Seperti Allah berbentuk seperti seseorang ya atau barang atau bahan apa itu diserupakan seperti Allah. Itu termasuk mujassimah. Itu enggak ada tuntunannya dalam Islam nggih. Nggih. Doyan es teh. Assalamualaikum ya. Semoga dalam waalaikumsalam. Semoga dalam kelimpahan berkah atas ilmu. Waalaikumsalam sami-sami Pak Doyan es teh. Tetap semangat ya. Ketika kita kendor Pak Lawi merasa jadi tuan nggih. Banyak dari kawan-kawan kita yang ngasih masukan ini sudah selesai. Nanti kalau kita berhenti nanti nganu ya. Akan semakin kuat mereka nggih. Pak Doyan es teh. Jadi kita tetap harus istiqomah nggih. Istiqomah. Jadi Mbak Alawi nasabnya nggak nyambung sampai ke Nabi alias sudah rungkat ini itu harus dipertahankan, kita rawat lagi. Jangan juga jangan terkecoh. Wah berarti sudah selesai, nggak bisa. Masih banyak ini yang berkeyakinan ya fanatik buta bahwa habaib itu adalah cucu Nabi kita. Masih banyak Pak Doyan es teh. Jadi jangan kendor. Terima kasih dukungannya nggih Pak Doyan es teh. Pak Budi Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Kiai Nur ya hadir dari Lumajang nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh nggih. Pak Budi Susilo, misalkan saya mengasih informasi bahwa sebenarnya Gunung Semeru itu tidak di Lumajang. Itu bukan Gunung Semeru, itu Gunung Saloko. Ya mungkin kok ada yang bingung ya gimana ya? Ya kita belajar lagi. Saya itu selalu ingin para pemirsa, pendengar semua itu bingung, akhirnya mencari gitu loh. Gitu. Aslinya Gunung Saloko. Gunung Merapi itu bukan Merapi aslinya. Gunung Condrogeni. Gunung Merapi yang di sebelah utaranya Jogja, di Boyolali, Surakarta, perbatasan itu. Itu Gunung Condrogeni. Gunung Muria itu bukan Muria, tapi Gunung Retawu. Jadi nama-nama gunung itu dirubah oleh penjajah supaya menghapus memori masyarakat di sekitar gunung itu. Peradabannya dinulkan, di riset, direstat ulang. Akhirnya apa? Ya tidak mampu bangkit. Sama seperti yang saya sampaikan, Buana Cakapala, Borobudur. Siapa yang ngasih nama Borobudur itu? Raffles. Namanya itu Buana Cakapala. Buana atau Buana Cakapala. Yang membangun itu orang-orang Arya. Orang-orang Arya itu sama dengan orang-orang suku Kalang. Orang-orang suku Kalang itu pandai ngukir batu, ngukir kayu. Orang yang tidak pernah mengenal lelah. Kuat fisiknya. Yang mengalahkan orang-orang Dayak oleh Majapahit itu dari suku Kalang. Orang suku Kalang itu fisiknya kuat-kuat. Kalau sekarang bisa dibuktikan, mungkin kayak ini loh yang nggak bisa bicara sulapnya apa? Limbat. Itu misalkan ini
seperti Sam'un atau Samson and Delilah itu. Rambutnya itu bisa menarik mobil truk gitu. Kekuatan fisik alami. Lah, kekuatan orang Kalang seperti itu. Dulu pada waktu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Wilwatikta Majapahit pertama itu juga merekrut tentara-tentara yang kuat dari pedalaman. Karena orang-orang pedalaman itu orang yang kuat-kuat fisik alamiah itu. Alamiah. Agamanya apa? Agamanya Kapitayan. Agama Dharmik original, bukan agama Hindu, bukan. Suku asli Nusantara, orang-orang Kalang itu sudah banyak yang membaur di Bojonegoro, Mbauwerno, ya, Tuban, Blora, Batang, ya, Jogja. Dulu orang-orang Jogja, orang-orang Surakarta, Pakubuwono, Hamengkubuwono itu yang merekrut banyak orang-orang Kalang itu, untuk bangun-bangun istana. Termasuk Borobudur atau Buana Jakapala itu yang bangun adalah orang-orang Kalang, suku Kalang. Lah suku Kalang itu memiliki kekuatan alami. Nanti kita bahas lagi. Jadi nanti Pak Budi Susilo misalkan tidak setuju dengan apa yang kami sampaikan, ya ayo kita cari terus informasinya. Saya mempunyai bukunya, gitu loh. Saya mempunyai catatannya bahwa Gunung Saloko itu aslinya Gunung Semeru itu. Yang Gunung Semeru yang asli ya Gunung Raung sampai ke barat, Gunung Lemongan ke barat itu. Itu Gunung Raung karena dulunya itu sering kalau pas muntah ya nggak meletus temenanan lah ya, itu suaranya kayak meraung-raung, akhirnya Gunung Raung. Dan ada macan-macan putih legenda kuno di sana, di atasnya tuh macan putih ya, macan ireng artinya meraung-raung. Kapan ono macan itu meraung-raung, maka tidak lama lagi gunung itu akan meletus, akhirnya dinamakan Gunung Raung, padahal itu Semeru aslinya, Mahameru. Lah gunung yang asli ya Jonggring Saloko. Jadi kalau Lumajang itu mendapatkan berkah dari Gunung Semeru gara-gara pasir Lumajang itu super nomor 1. Kalau Jawa Tengah pasir Merapi itu nomor 1. Pasir Tarim kalah. Pasir Tarim itu satu botol gini, ini 2,5 juta. Nah, di sini pasir Lumajang dapat 1 truk. Kandungan pasirnya banyak besinya, kuat ya, tapi nyedet semen. Great wisdom. Assalamualaikum Cirebon hadir waalaikumsalam. Derengos kiai sami-sami. Setelah saya amati, ternyata memang masyarakat sudah banyak yang nggak minat dengan Habib-Habiban. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah Pak Great Wisdom. Semoga saja tetap Pak Great Wisdom ini tetap berjuang, menyampaikan terus menerus, jangan berhenti sampai di sini. Saya pun mengikuti panjenengan, sama-sama kita merawat. Berjuang itu mudah, tapi yang merawat hasil dari perjuangan itu yang tidak mudah. Bangun rumah itu mudah, yang soro berat itu merawatnya. Bangun gedung, bangun apartemen, hotel itu mudah. Yang lebih berat itu adalah setelah bangunan itu jadi, merawatnya setiap hari itu. Setiap hari. Coba kalau nggak percaya, orang-orang yang sudah pensiun itu kan kalau mau merawat rumahnya sendiri, kalau nggak punya uang ya, walaupun rumahnya mewah, megah, tapi dia melarat tuh nggak nyekel duit. Lantai 3 harus punya pembantu yang membersihkannya. Mau setir si dewi yo kesel munggah medun. Biaya perawatan itu yang berat. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, keselamatan Nabi Kiai Nur Hidayatullah. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Matur suwun Pak Tuhari. Assalamualaikum Pak Yai derek nyimak waalaikumsalam. Semoga tercerahkan umat Islam senusantara. Amin. Nggih matur suwun Pak Tuhari. Walaupun pencerahan misalkan ada yang kurang pas ya dipas-paskan sendiri. Karena memang materi yang kami sampaikan ini mayoritas mengandung pemahaman yang terupdate, pemahaman yang terkini. Kadang ada yang masih bingung, oh selama ini Borobudur itu dibangun pada abad 8 dan selesai diresmikan abad 9 Masehi, kok ini ngomong ngelantur. Ya namanya orang nggak belajar sejarah, ya, nggak belajar sejarah, nggak meneliti sejarah, kayak belajar sejarah toh iyo. Ya memang benar di catatan buku kita itu sama, Borobudur itu dibangun pada dinasti Sailendra. Enggak, dinasti Sailendra itu hanya merenovasi saja. 5.600 tahun sebelum Masehi alias 7.000 tahun lebih. Nabi Adam belum ada 7.000 tahun. Berarti Candi Buana Cakapala itu sudah ada sejak Nabi Adam belum lahir. Di sana ada bahasa yang paling sangat kita perhatikan bersama, yakni swarga. Hanya satu-satunya bahasa swarga di dunia yang ada tertulis
di relief Candi Buana Cakapala. Bukan Borobudur. Borobudur nama Raffles yang ngasih. Karena perkiraan di situ ada biara yang berada di dusun Budur. Atau daerah yang bedur, akhirnya biara buduro, akhirnya Borobudur. Candi Borobudur itu bukan candi Buddha. Orang Buddha itu belajar agama di sini. Asal-usul agama Buddha itu dari sini, agama Hindu itu dari sini, bukan agama dari sana, enggak. Yang mewarnai orang-orang Dravida oleh orang-orang Arya kita itu ya dari sini. Bahasa Sanskerta yang asli itu bukan bahasa asli yang sejak dulu kala oleh tradisi Harappa di lembah sungai Indus sana atau Gangga itu enggak. Jadi suku Dravida itu diwarnai peradabannya oleh suku Arya Cakya Ungaran, ya, Cakya, Buana Cakyapala, Caka. Jadi tulis di situ supaya tidak mudah luntur akhirnya dengan menggunakan bata, tapi dari alami, yakni batu andesit, dari berasal dari Gunung Andes sana, kata seperti ini kan nama saja. Jadi bukan Borobudur. Jadi Borobudur itu nggak ada. Yang asli itu Buana Cakapala. Yang di situ ada relief yang menunjukkan tentang nama swarga. Orang Arab nggak ada yang mengenal swarga, itu nggak ada. Orang Shinto, Japan, Taiwan, Formosa, China, nggak ada yang mengenal surga. Surga itu hanya di sini saja. Oleh sebab itu kalau ada yang bantah saya, nanti akan sia-sia ya. Mohon maaf. Kenapa? Swarga itu ada tertulis. Sebelum ada kitab Weda, Tripitaka, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu sudah ada yang nama swarga. Kalau nggak percaya ke sana. Itu monumen Nusantara. Lurus sampai, kalau belok-belok ya 20.000 kilometer. Kalau lurus 8.000-an kilometer sampai ke Hajar Aswad. Stepnya kita tawaf di Baitullah Bibakkata mubarakah wa hudallil alamin. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata mubarakah. Di Bakkah atau Makkah sana. Lurus sejajar dengan monumen Nusantara. Arjuna Juwarno, simak kisah nyata kejadian-kejadian alam menenggelamkan Habib-habib yang guys. Semoga dengan cara peringatan seperti itu sadar, jangan sampai berkoar-koar terus-menerus seperti itu, sombong ya. Kalau memang menyampaikan materi kajian ya silahkan, nggak apa-apa, tapi yang memberi contoh yang baik dan jangan menyerang kami. Kami ini dianggap sebagai kiai yang rasis. Padahal kita menyampaikan berdasarkan peringatan ya, sesuai dengan kitab-kitab yang ada. Akibat 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Kiai Nur Ihya selalu sehat walafiat. Seorang Habib mengatakan bahwa seorang ulama atau wali akan mengalami hidup sakit-sakitan karena menanggung dosa umat. Benarkah? Matur suwun. Enggak benar. Itu doktrinnya Habib Alawi. Katanya, nah ini kan ada cerita Bu Akibah. 100 hari Muhammad bin Ali Al-Faqihil Muqaddam itu enggak makan, enggak minum menjelang ajalnya. Lalu ada cerita, ada 3 kullu ayat itu nggih. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ketika mau matinya, meninggal dunianya Al-Faqihil Muqaddam. Kullu nafsin dha'iqatul maut, mali nafsun. Nah, jawabannya begitu. Terus kullu syai'in halikun illa wajhah, ana min nuri wajihin. Kullu man afan ma ana 'alaiha. Itu dalam kondisi 100 hari. Alasannya mesti diramesi, menanggung dosa umat. Enggak bener, enggak ada seperti itu. Setiap orang wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Setiap orang itu menanggung beban dosanya masing-masing. Enggak ada ditanggung oleh Habib, wali Habib. Wah, itu cerita tatoyur, takhayul Bu Akibah. Enggak bener, enggak ada. Jadi kalau Habib ada yang mengatakan Habib ini disiksa, menanggung dosa pengikut mukibinya, enggak bener. Itu karya mereka saja. Bagi jangan percaya. Terus berikutnya Pak Jaya Wijaya. Kulon nuwun penyaing monggo. Tuhan tak ridho sama kanib atos, biar meleleh diguyur hujan. Mugi Romo guys keluarga diberikan kesehatan, keselamatan di akhirat. Amin. Matur suwun Pak Jaya Wijaya. Semoga hatinya Dek Kanib tidak atos lagi. Alias lembut ya. Ya seperti sifat atau karakternya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin tadi ada Bu Akibah tadi, mungkin ada Habib yang
merasa sejajar dengan nabi kita. Sama seperti ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim itu. Jadi Kanjeng Nabi itu susah jika umatnya tidak dapat hidayah gitu. Sampai terpikirkan dalam menanggung beban gitu. Nah, sebenarnya mungkin disamakan seperti itu nggih, Bu akibat tadi. Terus sekarang Pak Jayawijaya diguyur hujan supaya meleleh ya. Ya, mungkin untuk menanggung sorone jamaah. Dekane Pak Latos merasa mempunyai karomah gitu ya. Harusnya kalau pas ada musibah lampu mati kayak gitu ya langsung wasilah sambat-sambat ketiga Habib Umar Mundur, Ali Sohibud Darok dan Alwi Al-Guyur. Pasti akan tidak diguyur hujan. Oh jelas itu ada kitabnya Syarhul Ainiyah. Syarhul Ainiyah. Pak Mujianto, bumi Nusantara mulai menumbuhkan apa yang disemai kaum Pahlawi. Ya dikira kalau jenengan Pak Mujianto itu diam saja dikira bodoh. Oleh sebab itu jangan diam saja, Pak Mujianto harus bangkit melalui nulis seperti ini, kita bahas, kita sampaikan bersama. Sama-sama ini kita kerjasama. Oke. Nur Hasan Bisri. Semoga Pak Kiai Nurya diberi kesehatan, keselamatan, ketabahan, kekuatan iman Islam, keikhlasan. Amin. Matur suwun, doanipun matur suwun. Amin. Pak Nur Hasan Basri, semoga panjenengan juga sama. Pak Sudirman. Assalamualaikum. Pak Sudirman lagi ya. Assalamualaikum Malang nggih. Pak Sudirman. Oh, Pak Sudirman terus ya kok nggak tanya apa-apa. Nggih. Terus berikutnya sudah ya. Pak Sudirman, Nur Santi, Islam Selamat, Pak J, sudah? Bawai. Bu siapa? Yang bawahnya. Buku biru ya. Setelah adanya bayinah mutlak, haram bila tetap menganggap paguyuban klan Balawi Robito alias sebagai keturunan Rasulullah SAW. Nggih. Sudah ada bayinah kok. Wa yathbutun nasabu bil alamatil wadihat wa bil bayinatis tsabitat wa la yathbutu bis syubhat. Nasabnya Ba'alawi itu subhat. Walaupun sekelas Al-Muhibbi dalam khulasatul asarnya mengakui, tapi Al-Muhibbi berdasarkan Al-Masra'ur Rawi. Al-Masra'ur Rawi berdasarkan Al-Ghuror. Al-Ghuror berdasarkan Al-Jawharus Syafaf dan Al-Burqah. Sama saja. Mentoknya itu di Al-Jawharus Syafaf 855. Lebih tua Al-Jawhar daripada Al-Burqah 895. Mentoknya itu di situ, nggak ada referensi apapun setelahnya. Nggih, begitu harus mengakui. Bagaimana lagi orang tidak ada data atau bayinah bukti, ya kok digawe-gawe dewe. Orang mencari hukum sendiri itu bisa. Kalau saya membuat hukum halal makan daging babi, asalkan dalam kondisi darurat. Nah, kan gitu. Alasan enak, asalkan nggak ngerti. Ya, nggak ngerti orang hukumnya. Misalkan ini orang nggak pernah ke Bali, tiba-tiba ke Bali, setiap warung mulai masuk, Pak makan. Dia nggak jilbaban ya, nggak memakai pakaian simbol-simbol Islam misalkan. Terus tiba-tiba dilayani oleh penjaga warungnya, wis pokoknya mangan, wis biasanya ini kan ya menu B2 atau babi ya. Terus dimakan lah, tiba-tiba setelah selesai makan dikasih tahu, tadi yang Bapak makan itu menu babi loh Pak. Masa diutahno maneh ya nggak iso. Ini namanya halal karena nggak ngerti. Sama dengan puasa ya, nggak sengaja makan minum ya nggak apa-apa, nggak batal puasanya. Nah, ini orang saking pinternya membuat hukum. Nah, gitu. Jadi bisa di otak-atik sendirilah gitu nggih. Begitu nggih Pak Buku Biru. Pak Muhammad Suwaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Habib yang nyata-nyata bikin rusuh dan melanggar hukum, kenapa pemerintah diam saja? Matur suwun Kanjeng Yai nggih. Ya karena memang, waalaikumsalam Pak Muhammad Suwaji, karena memang pemerintah kita saya katakan tadi lemah. Yang paling kuat itu duit. Mohon maaf gitu. Oleh sebab itu kemarin itu ada hakim itu yang marah-marah itu, disobek-sobek itu, gara-gara permainan hukum oleh jaksa. Jaksa itu kalau nggak wirai ya melarat biasanya. Tapi selamat. Tapi kalau nggak gitu nanti kena karma 212 di akhir hidupnya. Oleh sebab itu memang semuanya akan terkena hukum alam, baik presiden, ya, wakil presiden, legislatif, yudikatif, eksekutif, semua ini hukum keadilan Allah Pak. Kita ini kan hanya pelaku, sutradaranya kan hanya Allah lah, ya, yang menentukan. Kita hanya wayang, kita ini wayang. Jadi tetap akan menerima beban hukum di dunia ya sampai di akhiratnya sama. Jadi nanti misalkan
aman ya sekarang ya. Nanti kalau sudah lengser ya nggak aman. Mulai diungkit lagi. Ya ini ada ya beritanya kan dengan lihat sendiri, saya nggak mengatakan nama ya. Diuber-uber kan nggak tenang, walaupun rumahnya mewah megah, tapi kan nggak tenang. Luwe apa jenengan Pak Ahmad nih, Pak Muhammad Suwaji, tenang, rezekinya barokah buat keluarga, sakinah mawaddah warahmah, duriyah solihah loh, enak nggih, daripada pejabat ya tapi tidak barokat nggih, begitu nggih. Pak Ferry Haryadi Al-Maisa nggih. Pak Feni reaction, sangat disayangkan perdebatan antara Kiai Imad dan Robito Alawiyah tidak terjadi sampai detik ini. Lah, Pak Fani reaction, kalau perdebatan itu netral, ya, tidak secara sepihak mengundang lalu disidang di kantor Robito Alawiyah, ya kita akan datang. Kita akan datang. Kemarin kan sudah disampaikan oleh Raden Syarif Rahmat, pentolannya KPI Ba'alawi saja 3 lawan 3, saya siap mendatanginya asalkan diselenggarakan di tempat yang netral adanya, ya di kampus perguruan tinggi, di pesantren yang terkenal, penyelenggaranya juga jelas dari pihak negara ataupun organisasi massa Islam yang ada. Siap. Sebenarnya tidak usah didebat-debatkan kayak gitu, sudah jelas. Sudah jelas, sudah jelas. Jadi nanti yang diperdebatkan itu kan materi. Ayo coba kemarin buku keabsahan nasab Ba'alawi dengan ulama Nusantara menggugat nasab palsu Ba'alawi, ayo ditemukan. Nah wis, ini sama dengan debat secara tulisan. Lalu disambung dengan lisan. Insya Allah nanti bisa terlaksana kalau bisa. Oh nggak usah debat, itu sudah kalah kok. Kalah sebelum debat. Mereka tidak akan berani. Karena apa? Sudah kalah sebelum debat. Begitu. Pak Ahmad Ghufrani, apakah diamnya negara dan PBNU dalam kasus nasab ini adalah sebuah tanda kalau kerusuhan itu memang sudah dirindukan banyak kalangan? Semoga saja tidak ada kerusuhan. Kita tetap mengadem-adem, jangan sampai negara yang masih belum benar-benar bangkit, ya, kuat secara ekonomi, kestabilan peraturan, ya, perundang-undangan ini malah justru diganggu dengan kerusuhan-kerusuhan. Jangan sampai kita rusuh. Ayo kita bahu-membahu dalam perbedaan. Walaupun berbeda tetap bersatu, jangan merendahkan satu sama lain. Tetap ya kita bersaudara. Saya kan sering menyampaikan sejak dulu kala bahwa walaupun kita tidak sependapat dengan Habaib Ba'alawi, tetap jangan bosan-bosan untuk mengingatkan mereka. Tapi jangan musuhi atau persekusi atau sakiti mereka, karena mereka juga manusia, mempunyai KTP warga negara Indonesia. Jangan kita usir kembali ke negaranya sana, jangan. Ya, di sana itu nggak bisa hidup, mereka itu tadi tetap kita harus nasihati terus. Jangan bosan-bosan. Kalau bisa pihak negara yang turut serta, ya, membuat aturan bersama. 50 tahun lagi bahaya Indonesia ini kalau mereka tetap dibiarkan. Sama seperti Maria Al-Katiri itu tadi yang saya katakan di awal tadi. Pak Rosi Askia Eskes, sarjana kesehatan, ceramah yang dibalut dengan caci maki adu domba tidak mencerminkan seorang muslim atau ulama. Kategori Ba'alawi jahanam. Jangan katakan jahanam gitu, nggak enak juga. Nanti kita ini dikira murui atau memberikan pelajaran kepada generasi kita untuk mengatakan sesuatu yang tidak pantas dikatakan. Bleduk, gak usah pakai Kang Mas atau adik kepada mereka kiai. Mereka aja sangat merendahkan kita, apalagi kepada Mufti DNA Al-Petamburani. Kadang-kadang kita ini air susu dibalas air apa? Ya selain air tuba sapi lah. Air susu dibalas air racun. Kita ini kata-katanya yang meracuni umat, mengadu domba umatnya. Wah, kita sudah baik-baik, malah responnya tidak baik, kan begitu Pak Bleduk. Kadang-kadang saya juga masih menjaga. Saya tidak mau memisui mereka, itu saya nggak mau. Karena apa? Nanti kan jadi presiden buruk. Amar ma'ruf harus bil ma'ruf. Tidak boleh amar ma'ruf bil mungkar. Apalagi nahi mungkar ya dengan mungkar kan nggak boleh. Ini namanya masuk bil hikmah. Nah, lalu wal mau'izatil hasanah. Terus yang ketiganya mujadalah. Pak Susilahadi, kalau pengungsi Rohingya di Sumatera belum selesai, jangan menyesal seperti Malaysia yang dikuasai pendatang, warga aslinya tergusur. Pak Susilahadi. Walaupun ini ada sisi kemanusiaan, tapi ini untuk generasi bangsa yang akan datang. Aceh itu terdiri dari
beberapa macam suku. A. Arab, C. Cina, E. India, H. Ya Indonesia, India. Campur-campur ini kadok-madok gitu. Jadi campuran. Jadi kalau kita lihat gitu, warga Aceh itu hampir sama seperti ras Bangladesh, Pakistan, ya Myanmar yang Rohingya ini hampir sama. Tapi kebanyakan dari campuran Arab. Harusnya itu juga ada Arabnya, sama. Rohingya juga ada Arabnya. Coba kalau nggak percaya, Rohingya terima masuk di Indonesia, ya, kasih pakaian habaib, ya, bawa sorban, nggak suwe-suwe dia punya anak lah kayak Habib Ba'alawi, ya, apalagi dia males melepas ini imamahnya, sorbannya, langsung, coba difoto, bentuknya kayak Habib, face-nya itu ya kayak Habib Ba'alawi. Karena memang sebagian campuran dari Yaman juga, Hadrami. Nggih, begitu Pak Susiladi. Nggih. Jadi jangan sampai kita ini menyesal. Ya kita ini nggak akan 100 tahun lagi bertahan hidup di negeri kita ini. Ya anak cucu kita yang akan menerima beban. Oleh sebab itu tegas, jangan sampai menyesal di depan. Orang-orang India yang ada di Malaysia itu juga banyak, 15%. Ya, 15%. Jadi suku India yang ada di Malaysia. Pak Cina juga. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Pak Ahmad Dahlan, namun haruskah hati Muhyiddin sekeras kaum Ba'alawi? Sadarlah Muhyiddin, di masa lalu mereka adalah imigran yang dimanfaatkan Belanda untuk menghancurkan pejuang Nusantara. Mereka bukan duriah Nabi. Nggih, nasihat panjenengan Pak Ahmad Dahlan ini sangat berharga untuk kita semua, khususnya para Muhyiddinnya, habaib Ba'alawi yang ada. Bahwa habaib Ba'alawi itu kalau kita mengatakan imigran itu rasis katanya. Ya bener ya. Suku asli yang ada di Nusantara kan jelas. Datangnya mereka pun ya abad 19. Yang lama abad 18. Sudah jelas kok. Tapi kenapa ketika kita menyampaikan data apa adanya mereka tidak terima? Kita dianggap rasis. Ya enggak. Ya hampir sama seperti Cina. Kalau Cina malah lebih lama. Sebelum Majapahit, China itu sudah ada di Indonesia. Sudah ada. Berkelompok, berdagang, sudah ada. Termasuk diantaranya, ya ceritanya Meisin, ya, itu kan ada. Ya karena memang suka berdagang orang. Tapi orang Cina pada waktu itu tidak mau menguasai. Di antaranya ketika Mongol sudah mendudukkan Jayakatwang, menghukum Jayakatwang, akhirnya kembali lagi diserang oleh aliansi Wijaya dan kawan-kawan, Arya Wiraraja dan kawan-kawan dari Madura, akhirnya ya kembali lagi ke sana. Karena di sini bukan wilayah kekuasaan yang sama seperti di sana. Jadi mereka tidak bisa menguasai medan di sini. Gitu. Kalau di sini kan banyak hutan-hutan, rawa-rawa, bako-bako. Di sana kan tidak. Akhirnya ketika perang melawan orang-orang Jawa, mereka kewalahan, banyak yang terbunuh di sini. Tapi ada yang tersisa. Tapi ada manfaatnya, sisa-sisa pelarian tentara Mongol itu membawa manfaat bagi kita. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan tentang cara membuat bubuk bakar, mesiu, bahan bakar atau mesiu, sebagai pelempar senjata api. Yang akhirnya Majapahit menguasai senjata yang paling canggih pada waktu itu namanya cetbang. Kalau sekarang ya meriam. Kalau sekarang lagi ya tank itu. Sama dengan dabbah atau dabbabah alias kendaraan lapis baja atau tempur yang bernama tank, cetbang. Jadi senjata cetbang yang akhirnya digunakan oleh Mpu Nala di samudra, yang di persenjataan darat juga oleh para kesatria Majapahit, akhirnya bisa menguasai Nusantara, merekrut kaum yang ada di pedalaman, yakni suku Kalang, yang akhirnya mampu menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit sana. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar dari sejarah yang ada agar tidak mudah untuk ditipu oleh semuanya. Semua penjajah-penjajah, baik penjajah yang berjubah, penjajah yang mengatasnamakan agama juga.
berhati-hati dalam menerima informasi yang ada. Apa yang saya sampaikan ini kadang ada yang pernah panjenengan dengar bersama dan ada yang belum pernah. Oleh sebab itu ini termasuk kajian yang sangat istimewa, luar biasa yang tidak pernah ada di dalam dunia per-YouTubean kita. Oleh sebab itu pada pertemuan malam hari ini closing statement-nya tentang Dek Hanif Al-Athos yang berceramah di Lok Sumawe, Aceh Utara, yang dikasih pelajaran oleh Allah melalui hukum alam yang ada, respon sensitif alam di sana kepadanya, semoga mampu membuat hatinya Dek Hanif tidak Hanif Al-Athos tapi Hanif Al-Empui, ya. Hanif Al-Sagari, ya, bukan Hanif Al-Athosi lagi, karena marga Al-Athos itu juga pernah menjadi pimpinan Partai Komunis di Yaman sana. Sama, ya, jadi Al-Athos itu, dan bahkan pernah juga menjadi pemberontak. Di antaranya habaib dulu juga banyak yang datang ke sini untuk menguasai negeri kita. Ya, kita ambil pelajaran kasus yang ada di Timor Leste sana, termasuk di antaranya adalah Mar'i Al-Qatiri. Kalau Al-Qatiri itu non Ba'alawi, tapi Asy-Syatiri itu Habib Ba'alawi. Walaupun sama-sama dari Hadromi, tapi kita tetap waspada. Oleh sebab itu alhamdulillah Pak Prabowo tidak mengangkat satupun menterinya dari kalangan Ba'alawi. Tapi kalau pembantunya ada yang berasal dari non Ba'alawi silahkan, tapi yang penting tidak dikasih posisi yang strategis memadai. Oleh sebab itu kita harus banyak belajar dari alam yang ada di sekitar kita. Jangan sampai Allah menciptakan segalanya ini sia-sia. Oleh sebab itu orang yang mampu mengambil pelajaran dalam setiap masa di mana ia berada, maka dialah orang yang benar-benar yang cerdas, ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga dapat membawa banyak manfaat dan maslahah bagi kita semua. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Jika ada informasi penyampaian yang belum pernah panjenengan dengar, ayo kita kembangkan bersama, dan insya Allah kita lanjut kembali dalam pertemuan kita ngaji bersama atau versi rekaman yang kami sampaikan kepada panjenengan. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah, dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun. Bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dari siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa difahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat-sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.